Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumwendong, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Salah satu hal yang paling sulit dalam dunia ini adalah berdiam diri. Nah, mengapa saya katakan bahwa salah satu hal yang paling sulit dalam hidup ini adalah berdiam diri? Karena persoalan dunia hari-hari ini, orang senang bicara, dan seringkali bicara bukan justru menyelesaikan masalah, tapi justru menambah persoalan. Kita lihat saja misalnya di koran, di surat-surat kabar, ada masalah, pejabat satu ngomong, lalu kemudian pengamat satu menyerang, lalu akhirnya saling menyerang. Intinya kan cuma sederhana, setiap orang ingin bicara, semua orang ingin menyampaikan pendapat, dan seringkali persoalannya opini, pendapat yang disampaikan demi membenarkan dirinya sendiri. Nah, sehingga apa yang terjadi karena membenarkan dirinya sendiri, kemudian menyerang orang lain, kemudian memutarbalikkan keadaan, sehingga apa yang terjadi justru karena orang tidak mau diam, orang terlampau banyak bicara, justru persoalan menjadi bertubi-tubi. Kita lihat di televisi juga sama, yang satu bicara ini diserang sama yang lain, lalu kemudian saling menyerang, saling mengucapkan kata-kata yang sudah tidak pantas lagi. Kenapa? Karena orang intinya tidak bisa diam lagi. Dan kita lihat dalam rumah tangga juga sama, banyak suami nggak mau diam, banyak istri sudah nggak mau diam. Oh, suami terus menyerang, istri terus menyerang, dan kalaupun sampai mereka diam dengan benci, mereka diam dengan amarah, mereka diam dengan kepahitan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Alkitab berkata, ada waktu untuk berbicara, tetapi ada waktu juga untuk menahan diri dari berbicara. Biarlah kita menjadi orang-orang yang dapat mengontrol hati kita. Ada saatnya bicara, kita bicara. Tapi kalau bicara kita sudah tidak lagi jadi berkat, kalau bicara kita sudah saling menyakitkan, kalau bicara kita hanya untuk mengecewakan orang, berhentilah berbicara, berdiam diri, dengarlah perkataan orang, dengarlah suara Tuhan, sehingga apa yang terjadi, kita dapat berjalan dalam kebenaran dan tetap menjadi berkat dalam segala keadaan. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, Harinya Tuhan, sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita jadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat, mujizat, dan perkara-perkara besar. Haleluya. Dan dalam program ini kita memang sedang membahas tentang berdiam diri, karena saya pelajari bahwa sebetulnya berdiam diri ini kunci. Yang pertama, dengan berdiam diri kita belajar untuk menghargai orang lain. Dengan berdiam diri kita belajar untuk memberhentikan suara daging dalam hati kita. Dan dengan berdiam diri kita sebetulnya memberi kesempatan untuk Tuhan berbicara kepada kita. Itu sebabnya saya terlalu yakin dengan berdiam diri ada banyak persoalan yang bisa kita selesaikan. Haleluya. Nah, dalam program ini kita sedang membahas berdiam diri, yang kita mau lihat dari Habakuk pasal 2. Dari Habakuk pasal 2 ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-20. Habakuk pasal 2 ayat 19 sampai 20, demikian firman Tuhan.
Celakalah orang yang berkata kepada sepotong kayu, terjagalah, dan kepada sebuah batu bisu, bangunlah. Masakan dia itu mengajar? Memang ia bersalutkan emas dan perak, tetapi roh tidak ada sama sekali di dalamnya. Ayat 20. Tetapi haleluya, Tuhan ada di dalam bait-Nya. Saya ulangi sekali lagi, tetapi Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Haleluya, saya ulangi sekali lagi, tetapi Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Dan firman Tuhan tegas buat kita, dikatakan berdiam dirilah di hadapan-Nya ya segenap bumi. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ayat ini tegas. Kalau kamu berharap pada patung-patung, kamu berharap pada berhala-berhala, kamu berharap pada sesuatu yang mati seperti itu, engkau justru gak akan melihat kemenangan. Yang adanya kehancuran, kekecewaan, penderitaan. Tetapi ingat, di sorga ada Tuhan yang siap menolong kita. Tetapi kita harus belajar berdiam diri untuk menyadari di mana letak kesalahan kita. Kita perlu berdiam diri untuk kita menyadari apa yang Tuhan mau. Kita perlu berdiam diri untuk kita tahu langkah apa yang harus kita ambil. Karena kalau kita dengar suara Tuhan, maka jalan kita akan penuh dengan kemenangan. Haleluya. Dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dari ayat bacaan ini kita belajar bahwa dengan berdiam diri kita belajar untuk menyalibkan daging. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, mengapa Tuhan tekankan berdiam dirilah di hadapan-Nya? Kenapa ditekankan tentang kita harus berdiam diri? Ada banyak orang yang bilang, gak bisa dong kita diam-diam aja, habis dong kita diam-diam aja, hancur dong kita. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Yusuf waktu menghadapi masalah dengan istrinya Potifar, dia berdiam diri dan Tuhan angkat dia menjadi Perdana Menteri. Saudara Daniel waktu dibuang ke gua singa, dia berdiam diri dan Tuhan nyatakan mujizat yang luar biasa. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Sadrak, Mesak, Abednego dibuang ke dapur api yang dipanaskan 7 kali lipat, tetapi dia mengambil keputusan. Mereka ini mengambil keputusan untuk tetap berdiam diri di hadapan Tuhan. Karena di dalam berdiam diri kita melihat pertolongan Tuhan, kita melihat Allah yang berperang ganti kita, kita melihat dan mengerti rencananya. Karena itu saudaraku, Tuhan mau kita berdiam diri. Karena dengan berdiam diri sebetulnya kita belajar untuk menyalibkan daging yang membuat kita gak bisa melihat mujizat. Karena hidup kita sudah dikendalikan, dikontrol oleh daging. Tetapi kalau saja hidup kita dikendalikan, dikontrol oleh roh, maka jalan kita akan penuh mujizat. Haleluya. Yang kedua, saya pelajari kenapa Tuhan mau kita berdiam diri. Karena dengan berdiam diri kita belajar untuk tidak sekedar memperjuangkan kebenaran kita. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kadangkala hidup ini terlalu banyak waktu kita buang untuk apa? Untuk sibuk memperjuangkan apa yang kita anggap sebagai kebenaran diri kita sendiri. Padahal kita berkata, jika kamu tahu kebenaran, artinya the truth, bahwa kebenaran yang bukan hanya kebenaran kita, tapi kebenaran yang memang kebenaran Allah. Maka saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau kita tahu kebenaran itu yang akan memerdekakan kita. Tetapi persoalannya seringkali, kita cuma sibuk memperjuangkan kebenaran kita. Ya, tapi saya sebagai suami kan begini, tapi kan saya sebagai istri kan begini, tapi kan saya sebagai bawahan gini, tapi kan saya sebagai atasan begini. Kita sibuk memperjuangkan kebenaran kita, apa yang kita anggap benar, apa yang kita rasa benar, sehingga apa yang terjadi, tekanan demi tekanan dalam hidup kita makin berat, kekecewaan demi kekecewaan dalam hidup kita makin berat. Tapi kalau kita belajar berdiam diri, kita membiarkan diri kita agar Tuhan yang membela, agar Tuhan yang memperjuangkan kita, maka saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau Tuhan yang membela dan memperjuangkan kebenaran kita, maka Tuhan akan memberi kepastian kemenangan buat kita. Jadi ingat, dengan berdiam diri kita belajar untuk menyalibkan daging. Dengan berdiam diri kita belajar untuk tidak sekedar memperjuangkan kebenaran kita, tapi hidup dalam kebenaran dan membiarkan Tuhan yang memperjuangkan kita. Yang ketiga, saya pelajari dengan berdiam diri, kita belajar untuk mendengar suara Tuhan. Kita terlalu banyak dengar suara manusia, kita terlalu banyak dengar suara hati kita sendiri. Dan apa yang
terjadi karena suara manusia dan suara hati kita belum tentu suara Tuhan, maka kita akan banyak kecewa. Tapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau kita mendengar suara Tuhan, maka Tuhan itu tegas. Yang pertama, kalau kita dengar suara Tuhan, kita tahu di mana letak kesalahan kita. Kadang kalau kita minta Tuhan berkati, Tuhan buka jalan, sementara kita sendiri masih salah. Tapi kalau kita dengar suara Tuhan, kita diingatkan, ini loh kesalahan kamu, ini loh persoalan kamu, ini loh yang menghambat mujizat terjadi. Kita sadar, iya ya Tuhan, ini kesalahan saya. Dan dengan mendengar suara Tuhan, kita diberi ketenangan. Banyak kita seringkali melangkah tanpa ketenangan, tapi kalau kita dengar suara Tuhan, kita mulai tenang. Oh iya ya Tuhan, ya begini ya. Lalu dengan mendengar suara Tuhan, kita tahu jalan keluar yang terbaik. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, penting dalam masa-masa tertentu dalam hidup kita, kita belajar berdiam diri. Tuhan, saya mau tenang, saya mau dengar suara Tuhan, saya gak mau menganggap diri saya yang paling benar, tapi biar Tuhan yang bicara buat saya. Lalu yang keempat, yang terakhir, saya pelajari kenapa Tuhan mau kita berdiam diri. Karena dengan berdiam diri, kita belajar untuk mengoreksi diri kita sendiri. Karena kita sudah dengar nih, Tuhan kasih tahu, ini lo salah kamu, ini lo persoalannya. Kita mulai belajar mengkoreksi. Dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kadang kala kenapa kita selalu jatuh di lubang yang sama? Karena kita tidak mau mengkoreksi diri kita sendiri. Kita senang mengkoreksi orang lain, kita senang memberitahu pada orang lain, kamu salah, kamu begini, kamu begini. Tapi kita nggak koreksi diri kita sendiri. Sebagai hamba Allah, kembali saya mau ingatkan, mari saudara-saudara, mungkin kita kadang-kala sedang panik, sedang kecewa, sedang marah karena sesuatu, belajar berdiam diri, duduk di bawah kaki Tuhan, membiarkan Tuhan bicara buat kita. Kita tanya sama Tuhan, Tuhan apa yang terjadi, Tuhan apa yang Tuhan mau dari saya, Tuhan langkah apa yang harus saya buat. Dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Alkitab berkata, dengan tetap tenang tinggal percaya, di situ terletak kekuatan kita. Haleluya. Kalau sedang ini lainnya lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu sudah senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus juga melalui program ini saya mau berdoa buat setiap Bapak Ibu saudara sekalian yang mungkin sedang sakit, sedang berbeban berat, sedang membutuhkan ketenangan dari Tuhan. Saudara-saudara pendengar yang ingin didoakan secara khusus, boleh taruh tangan kanan saudara di dada, dan saya mau berdoa buat saudara. Mari kita doa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba doa buat setiap pendengar sekalian, khususnya mereka yang taruh tangan kanannya di dada. Kalau ada mereka ada yang sakit, Tuhan jamah. Ada yang berbeban berat, Tuhan beri kekuatan. Ada mereka yang mungkin sedang panik, ada mereka yang mungkin sedang begitu emosi, sedang dendam karena sesuatu. Ajar kami untuk berdiam diri, tenang di hadapan Tuhan, mengerti kehendak Tuhan, sehingga kami berjalan dalam kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita masih punya Tuhan. Jangan menyerah, karena dengan Yesus kita cakap menanggung segala perkara. Doa saya menyertai saudara sampai berjumpa pada program berikut. Dan jangan lupa, jadikan hari ini harinya Tuhan.